Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Rel Pasaribu dengan NIM 11S23016, kelas 12 year 1, eh, dari program studi Sarjana Informatika. Baik, di sini aku akan menjelaskan yaitu praktikum PBO keempat, di mana judul praktikum kali ini yaitu studi kasus Java dasar lanjutan. Baik, ini adalah laporan praktikum yang sudah saya buat, di mana pertama itu ada informasi dan ringkasan, yaitu identitas saya sendiri, nama saya Rata Saribu, dan ada NIP saya, kelas saya, dan juga judul praktikum. Sini link video nanti setelah saya berikut saya akan mencantumkan link video saya. Selanjutnya ada capaian dan ringkasan pemahaman. Terus ini ada foto praktikan saya bersama kelompok saya. Terus penilaian observasi terhadap diri sendiri dan terhadap rekan kerja. Ada teman saya itu Bunga Sitorus dengan NIM 11S23052 dan Lamgo Syahaan yaitu dengan NIM 11S23002. Baik, sini ada laporan aktivitas praktikum yaitu latihan. Dengan yang pertama ada kelas yaitu person Java, ada objek, terus violet, terus eh, method, terus ada konstruktor, ada konstruktor overlanding yaitu untuk memanggil konstruktor lainnya. Terus ada variabel pseudoi. Terus ada juga this keyword, ada interchange, method overriding, super keyword, super constructor, object class, dan masih banyak lagi. Dan kali ini saya akan menjelaskan yaitu studi kasus pertama. Studi kasus pertamanya itu uh, studi kasus pertamanya itu adalah student information. Pada laporan saya sudah membuat penjelasannya. Tapi kali ini saya akan merecord yaitu membuat video penjelasan lagi tentang studi kasus pertama yang berisi yaitu student information. Baik, ini adalah code yang sudah saya buat, di mana di sini seperti yang kita tahu kita membuat public class app, di mana import Java Util Scanner ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk mengimport kelas scanner dari paket Java Util. Nah, kelas scanner ini digunakan untuk membaca uh, input dari pengguna. Terus ada public class app. Ini tuh adalah deklarasi kelas app yang merupakan kelas utama dari program. Selanjutnya ada public static void main. Nah, ini itu adalah deklarasi metode main yang merupakan metode utama dari program. Selanjutnya ada scanner SC sama dengan new scanner system in. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk membuat objek scanner yang membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada string student name. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca inputan NIM dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel yang bernama student name. Selanjutnya ada string student name. Nah, ini tuh adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca input nama dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel student name. Selanjutnya ada integer yang namanya student age. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Inputan itu adalah umur. Jadi nanti yang akan dibaca itu adalah inputan umur dari pengguna dan mengkonversinya menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel yang namanya student age. Namun perlu kita ingat bahwa kode ini itu tidak memiliki pernyataan sistem out print. Jadi untuk menampilkan prompt inputnya itu kita perlu
sistem outprint. Jadi oleh karena itu pengguna tidak akan mengetahui apa yang akan diinput. Jadi dalam contoh contoh ini tuh contohnya kita pengguna itu akan diminta untuk memasukkan NIM, nama dan umur. Kemudian itu objek studentnya itu akan dibuat dengan input yang diberikan. Setelah itu nanti course Introducing to Java itu di-enroll oleh mahasiswa tersebut. Jadi informasi mahasiswa dan course yang di-enroll tadi akan ditampilkan ke layar dan metode work-nya itu dipanggil untuk menentukan apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut ketika mereka bekerja. Selanjutnya kita masuk ke input data rumah dan alamat. Nah, string course name ini tuh eh, string home model. String home model ini tuh pernyataan yang digunakan untuk membaca input model rumah dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel home model. Terus ada string address city. Nah, ini tuh adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca input kota, alamat dari pengguna dan akan disimpan dalam variabel address city. Selanjutnya ada string address street. Nah, string address street ini adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca input uh, jalan alamat dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel address street. Terus kita juga perlu ingat kan di sini nggak ada di kode ini nggak ada pernyataan sistem outprint-nya. Jadi untuk menampilkan prompt inputnya itu pengguna itu tidak akan mengetahui apa yang harus diinputkan. Selanjutnya kita masuk input data kursus. Nah, string course name ini adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca input nama kursus dari pengguna dan menyimpannya itu dalam variabel yang namanya course name. Selanjutnya, integer course credit. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk membaca input jumlah SKS kursus dari pengguna. Jadi, nanti akan dikonversi menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel yang bernama course credit. Nah, if person ini adalah pernyataan yang digunakan untuk memeriksa apakah objek person itu adalah instance dari kelas student. Jadi jika objek personnya adalah instance dari kelas student, maka pernyataan ini akan mengembalikan nilai true. Student-student di sini ini adalah pernyataan yang digunakan untuk melakukan casting objek person ke kelas student. Jadi casting ini hanya dapat dilakukan jika objek personnya itu adalah instance dari kelas studentnya tadi. Selanjutnya ada di sini menampilkan informasi yaitu ya, enroll course jika person itu adalah student. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk memanggil metode enroll course pada objek student dengan parameter course. Metode getName tentang untuk menampilkan informasi tentang objek personnya. Nah, sistem outprint person name ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan nama objek person ke layar. Jadi metode getName itu dipanggil untuk mendapatkan nama objek personnya. Terus sistem outprint person age plus person get age ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan umur objek person ke layar. Terus metode get age-nya itu dipanggil untuk mendapatkan umur objek personnya. Contohnya itu adalah misalnya pengguna itu akan diminta untuk memasukkan nama dan umurnya. Maka nanti objek personnya itu dibuat dengan input yang diberikan. Terus informasi tentang objeknya itu objek personnya tadi itu akan ditampilkan ke layar. Nah, di code ini kan nggak ada ditampilkan informasi tentang objek person. Nah, jika objek personnya itu adalah instance dari kelas student atau kelas lain yang memiliki metode yang namanya getN, getName dan getAge, nanti itu kalau berbeda, maka nanti untuk menampilkan informasi tentang objek person yang lebih spesifik itu, kita dapat menggunakan yang namanya operator instance of. Nah, itu akan memeriksa jenis objek personnya itu dan melakukan yang namanya casting jika perlu. Nah, penggunaan operator instance of ini untuk memeriksa apakah objek personnya tadi itu adalah instance dari kelas student. Nah,
Jika objek person adalah instance dari kelas student, maka objek tersebut itu dapat di-casting ke kelas student dan metode getName-nya itu dapat dipanggil untuk menampilkan ID mahasiswa. Selanjutnya di sini ada if person. Eh, nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk memeriksa apakah objek personnya itu adalah instance dari kelas student. Jadi jika objek personnya itu adalah instance dari kelas student, maka pernyataan ini akan mengembalikan nilai true. Terus student-student sama dengan student person ini adalah pernyataan yang digunakan untuk melakukan yang namanya casting object person ke kelas student. Jadi casting ini tuh hanya dapat dilakukan jika object person yang tadi itu adalah instance dari kelas student. Selanjutnya ada sistem output student ID. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan ID mahasiswa ke layar. Jadi metode getName ini dipanggil untuk mendapatkan ID dari mahasiswa. Terus ada sistem outprint student home or model. Ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan model rumah mahasiswa ke layar. Jadi nanti ada metode get model yang dipanggil untuk mendapatkan rumah mendapatkan model rumahnya tadi. Terus ada sistem outprint student address. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan alamat mahasiswa ke layar. Terus penggunaan metode get enroll course itu untuk menangani kemungkinan course-nya itu belum di-enroll oleh mahasiswa. Terus ada yang namanya course enroll course. Nih. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan course yang di-enroll oleh mahasiswa tadi. Terus ada yang namanya metode get enroll course. Nah, enroll course get ini dipanggil untuk mendapatkan course yang di-enroll. Terus ada if enroll course sama dengan nol. Nah, ini tuh adalah pernyataan yang digunakan untuk memeriksa apakah course yang di-enroll tadi oleh mahasiswa itu tidak nol. Nah, jika course yang di-enroll oleh mahasiswa tidak nol, maka pernyataan ini akan mengembalikan nilai true. Nah, tapi kalau nanti hasilnya itu adalah nol, maka nanti dia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada sistem outprint enrolled course. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan course yang di-enroll oleh mahasiswa ke layar. Terus ada yang namanya metode getName. Ini itu adalah dipanggil untuk mendapatkan nama dan jumlah SKS course yang di-enroll. Selanjutnya ada sistem outprint no e-course and enrolled yet. Nah, ini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan pesan yaitu no e-course enrolled yet. Nah, ke layar jika course-nya itu yang di-enroll oleh mahasiswa tadi itu adalah bernilai 0. Nah, student word di sini, student word di sini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk memanggil metode word pada objek student. Nah, metode word itu dipanggil untuk menampilkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka bekerja. Nah, exclose di sini itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menutup objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, nanti contohnya itu adalah pengguna itu akan diminta untuk memasukkan name, nama, umur, nama course-nya, terus jumlah SKS course-nya. Nah, kemudian nanti objek student itu dan course-nya itu dibuat dengan input yang diberikan tadi. Nah, setelah course di-enroll oleh mahasiswa, maka informasi tentang course yang di-enroll oleh mahasiswa itu dapat ditampilkan di layar dan metode work-nya itu akan dipanggil untuk menampilkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka bekerja. Baik, saya akan mencoba untuk merun code yang sudah saya buat. Seperti yang kita tahu, ketika kita ingin merun atau mengcompiler code itu pada Java, kita mulai dengan Java. Nama filenya itu Java. Nah, keluar, memasukkan Java. Oke, ini kan dia akan meminta inputan. Maka kita akan memberikan inputan yang sesuai dengan modul. Terus 11, S18,
005. Abdullah 23. Itu lama jalan Del PBO 4. Nah, nanti dia akan keluar outputnya itu adalah person name-nya itu adalah izin Bang Abdullah Ubaid, terus person age-nya itu umurnya itu adalah 23 tahun, dan student ID-nya itu adalah 11S18005, eh student home modelnya itu adalah AAA, dan student address-nya itu adalah Jalan PI Del, Situ Lama. Maka enroll course-nya itu adalah PBO sebesar 4 SKS. Nah, mungkin demikian Bang yang boleh saya jelaskan mengenai Praktikum 4 kali ini. Eh, saya minta maaf apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf apabila tadi ada kata-kata saya yang salah pada saat saya menyampaikan penjelasan mengenai code saya. Saya atas nama Raya Pasaribu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih.